Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa 2 hari ini gimana nih? Lancar. Alhamdulillah. Ini gimana nih? Udah tes apa belum nih? Tes rapid test dari kantor kemarin udah. Hasilnya? Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Negatif nih ya Bang ya. Nah ini Bang, kita lagi ada di base camp KBIP ya? Iya. Oh, iya. Ini base campnya lumayan gede juga nih Bang. Kawan-kawannya mana nih Bang? Gimana? Kawan-kawan atau anggotanya pada sibuk? Kawan-kawan atau- ada di dalam juga ada juga yang hari ini mau rencana untuk buatkan dapur umum. Dapur Jadi umum. lagi belanja juga. KBIP sendiri apa sih Bang? Jadi KBIP itu sebenarnya kependekan dari Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan. Sebenarnya ini bukan ikatan alumni, tapi gabungan dari mahasiswa, dosen, termasuk jurusan-jurusan lain yang mungkin punya visi yang sama lah. Oke. Jadi nggak selalu harus dari ilmu pemerintahan. Malah ada juga yang nggak kuliah sama sekali, yang nggak ada kenal dengan dunia kampus, bergabung dengan KBIP. oke. Ini Berarti semacam umum komunitas ya? lah, komunitas. Ini udah sejak kapan nih berdiri KBIP-nya nih Bang? Kalau sekretariat ini jalan tahun ketiga. Tahun pertama kita ambil dulu di Jalan Raja Wali 1 tahun. Kemudian ini tahun lalu, kemudian ini perpanjangan kedua di bulan April ini. Base campnya emang di sini nih? Yang mana sini? Atau sebelumnya ada di tempat lain gitu? Tahun lalu di apa? 2 tahun yang lalu itu di Jalan Raja Wali, ruko kita ambil. Oke, gitu. Nah, ngomong-ngomong KBIP ini kayak ada kayak komunitas nih, otomatis ada yang mengetuai. Abang sebagai apa nih di sini? Sebenarnya kita nggak ada struktur, nggak harus ada ketua, nggak ada wakil. Tapi kawan-kawan mungkin lebih mempercayakannya kepada saya itu untuk jadi koordinator. Malah kemarin udah, abang presidennya aja lah gitu kan. Presiden. Berarti Iya. wakilnya ada? Nggak ada wakil kita, Nggak ada wakil. semuanya sama sebenarnya. Oh, gitu dong. Nah, Oke Bang. Nah, ngomong-ngomong nih, KBIP ini terfokusnya kemana aja nih? Komunitas ini dibikin untuk apa fokusnya itu? jadi di awal kita baru sanggup untuk kumpul di grup WhatsApp waktu itu, kita diskusi-diskusi, kemudian kawan-kawan coba analisa isu-isu update setiap bulannya kita diskusi. Cuman diskusinya waktu itu di kafe ke kafe. Akhirnya muncul ide, gimana kalau kita coba patungan cari sekretariat. Itu tempat kita diskusi, mau setiap minggu, setiap bulan itu terserah. Alhamdulillah kita coba itu 4 bulan, 5 bulan terkumpul dananya, kita sewa waktu itu ruko. Akhirnya setiap bulan kita diskusi rutin. Semua kita libatkan di situ, termasuk kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan alumni. Yang jadi panitianya mereka, ada angkatan 2010, 11, mahasiswa juga ada jadi panitia. Pembicaranya bukan hanya dari mahasiswa IP, bukan hanya dari alumni IP. Tergantung isu apa pada waktu bulan itu. Gitu. Nah, jadi apapun itu kita bahas. Termasuk di situ kawan-kawan kan banyak yang hobi ini nih, hobi alam. Oh, hobi kegiatan alam bebas juga nih Iya. Bang. Oh, iya keren-keren. Jadi rata-rata yang di sini itu semuanya pernah naik gunung. Alhamdulillah kita juga ada ini penyewaan alat-alat outdoor, kayak tenda. Oh, berarti rental equipment gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Nih, ngomong-ngomong masalah kegiatan alam bebas nih, berarti nih saya lihat ada yang di gunung-gunung, ada yang di air terjun. Itu udah kemana aja nih Bang? Jadi, 2 tahun yang lalu kita punya misi Seven Summit-nya Indonesia. Seven Summit. Alhamdulillah baru 2, Puncak Sumatera sama Puncak Jawa. Iya. Puncak Sumatera itu sempat kita 44 orang berangkat, mungkin lebih waktu itu 44 orang. Ramai juga ya. Rame. Kemudian Puncak Jawa Semeru kita tahun 2017 atau 18 itu 26 orang. Nah, rencana kita kemarin itu mau ke Rinjani April ini sebenarnya. Cuma karena terkait wabah ini, terus sementara kita pending dulu. Oh, berarti ada dampaknya juga nih COVID-19 sama Sangat, planningnya sangat Abang nih. dampak. Salah satunya nggak jadi trek Rinjani. Pending dulu lah. Ya, nanti habis lebaran kita gas ya Bang ya. Amin, insya Allah. Saya boleh gabung nggak Bang nih? Boleh, Oh, boleh. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih masalah COVID-19 nih. Saya lihat di Instagram, buka-buka scroll Instagram itu banyak KBIP turun langsung peduli COVID-19 nih. Saya tertarik nih Bang jadi trending topik di Instagram. Nih, nanya-nanya nih Bang, itu bantuan yang ada kayak disinfektan dan segala macamnya itu emang spur dari KBIP-nya gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk aksi amal atau aksi sosial kita bukan hanya pada saat COVID ini sebenarnya kawan-kawan KBIP. Iya. Dulu waktu banjir kami juga turun ke TKP untuk serahkan bantuan. Kemudian ada misalnya asap,
kita juga bantuan masker, sampai N95 juga kita bantu waktu itu. Nah, untuk kasus ini kan dampaknya kan luar biasa, Iya. baik dampak sosial, dampak ekonomi, semuanya eh, terpengaruh lah. Nah, kawan-kawan inisiatif, ayo ini kita kerjakan lah aksi amal ini, nggak bisa kita diam. Nah, dari grup-grup WA aja kita dulu coba galang donasi, Iya. karena ya jiwanya hampir sama. Kepedulian kawan-kawan ini luar biasa besarnya. Atas aksi kemanusiaan inilah akhirnya terkumpul, kita kerja-kerja dulu. Kita beli pompa ini, penyemprotan. Malah mungkin sedikit berbangga, yang siap untuk turun ke lapangan penyemprotan ini kawan-kawan KBP, relawan dulu KBP. Iya. Untuk di perumahan warga yang pertama kali kena di Pekanbaru, Di mana tuh Bang? di perumahan Aur Kuning. Oh, Ini kuning. kawan-kawan yang siap berarti dulu. Marpoyan ya Bang ya? Marpoyan. iya. Pasien yang pertama kali terinfeksi Itu COVID. di sana. Nah, kawan-kawan yang melakukan penyemprotan disinfektan di sana. Dan ini Bang, kayak hand sanitizer, Ya. alat-alat kayak gini ini dapatnya tuh penggalangan, donasi atau duit pribadi nih Bang? Ya, semuanya. Jadi ada penggalangan, ada bantuan dari kawan-kawan di grup, ada yang donasi juga, ada yang dari pribadi. Nah, ini kan kondisinya sudah tidak normal. Iya. Barang-barang yang biasanya begitu murah kita dapatkan, harganya juga sangat terjangkau, tiba-tiba tidak normal, semua Melejit mencari gitu. keuntungan gitu ya. Melejit, harganya tidak wajar, kemudian juga susah didapatkan. Akhirnya masyarakat kan panik. Nah, Iya. kita coba inisiatifkan ini. Kita beli dalam kemasan besar misalnya. Kita beli kemasan besar, kita inisiatif cari kemasan kecilnya, kita refill. Ini kayak gini ya Bang? Iya. Ini Nah, ada berapa pieces nih Bang yang udah tersebar nih Bang? mungkin ini udah ribuan. Udah ribuan ya? Udah Udah berapa lama nih gerakan KBP Dari peduli awal COVID? Pekanbaru ada dampaknya satu, pasiennya satu, kita udah mulai. Udah mulai. Jadi udah sekitar jalan 1,5 lah, 1,5 bulan. Berarti emang cepet tanggap nih ya Bang ya, KBP nih ya, luar biasa Sang. Nah, nih Bang, ngomong-ngomong masalah vitamin, hand sanitizer itu udah ada distributornya atau gimana nih Bang? Kan susah nih, vitamin aja susah, harganya biasanya cuman berapa ribu, sekarang udah lebih dari belasan ribu. Nah Bang nyarinya distributor mana, atau emang udah ada kerjasama atau gimana nih? Kalau untuk botol hand sanitizer ini kemarin kami berburu kemana-mana, ke toko alat kesehatan, Ah, ke toko alat kesehatan, kosmetik, kosmetik. termasuk sampai ke mall. Ini saya beli ke Iya. mall. Ya, ini saya nengok Iya. Sir Injer ini biasanya untuk kosmetik kok udah Kosmetik. nyampe di sini gitu Iya. kan. Ternyata ini juga berguna ya pas COVID-19 nih ya Bang ya. Betul. Nah, ini sebelumnya kan harga paling di pasaran itu kan 2 ribuan. Iya. Terakhir kita cek di alat kosmetik sama kesehatan itu sudah 12.500. 12.000 berarti udah Baru sangat botolnya jauh aja. ya Bang ya. Botolnya Baru aja, botolnya. belum isinya. Belum. Oke. Nah, isinya sendiri nih Bang. Ya. Ini udah sesuai dengan standar WHO apa belum nih? Karena kita anak sosial politik, kemudian bukan anak-anaknya kimia, As. kita hanya bisa percaya beli ini yang sudah katanya SNI. Iya. Nanti kita refill ke yang kecil-kecil. Oh, Insya Allah ini apalah sesuai standar lah. Oke, karena ada etanol 70% ya Bang Iya. ya. Kalau untuk vitamin C kebetulan kemarin ada perusasahaan yang sumbang, nanti makanya kita bagikan juga. Nah, di ujung sana ada sembako, ada telur. Wih, udah kayak mau bikin mie rebus aja saya nih. Untung puasa. Nih Bang, beras-beras nih kira-kira per kakak atau gimana? Nah, untuk sembako, jadi program kita itu bukan hanya sekedar pembagian barang-barang kesehatan ini, tapi juga memperhatikan pangan untuk masyarakat yang terdampak tadi. Iya. Kita ada 2 jenis misalnya untuk sembako. Satu sembako keluarga, itu packnya lebih besar. Speknya lebih besar. Itu sudah kita salurkan lebih kurang puluhan juga lah, hampir sampai 50 Berarti pack. udah banyak juga Itu ya. sistemnya kita langsung turun kemarin ke jalanan. Sasarannya penyapu jalan, tukang ojek online, tukang becak, ya masyarakat yang mungkin agak susah lah untuk mendapatkan barang ini sekarang gitu. Nah, ini khusus ini kami selama Ramadan menyediakan ini, nanti kami letakkan di depan sekretariat, silakan ambil tanpa harus kami tanya-tanya. Oh gitu. Jadi hanya berarti kesadaran ya. boleh ngambil aja gitu Boleh. Bang. Nggak takut apa Bang nanti? Nggak apa-apa. Saya nih tiba-tiba pengen saya ambil 2 Nggak gitu. apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kita juga coba pahami karakter masyarakat Iya. kita. Kira-kira dengan pola seperti ini bebas, kemudian terletak di depan, nanti kita siapkan aja brosurnya, silakan ambil. Tapi bagi yang membutuhkan, ya. Jadi
kita lihat kira-kira respon masyarakat gimana gitu. Oh, iya. Nah, alhamdulillah ini sudah jalan kemarin hari pertama 1 Ramadan, ngambil tapi satu gitu. Oh, satu, Nah, alhamdulillah ya Bang ya. Nah, Jadi ada tergerak hatinya, oh saya butuh cuma satu ya, cuma betul, ada satu. betul. Oke, nih berarti saya bisa share nih Bang di kalangan mahasiswa yang Silakan, terjebak di silakan. Pekanbaru, yang susah cari makan, mungkin saya bisa. Bisa. Oh, boleh ya Bang ya? Boleh, Oke, selama nanti- persediaan masih ada. Masih ada. Iya. Nanti tiba-tiba mahasiswa gerombolan datang ke base camp kan ngantri kayak mau ngantri sembako. Iya. Oke Bang, ini sasarannya kan untuk masyarakat yang terkena COVID-19. Nah, gimana nih menurut Abang yang kerjanya kena PHK? Kan banyak karyawan-karyawan. Itu apa juga termasuk ke situ? Ya, kita sebenarnya coba mengakomodir semua keinginan ya. Iya, Bang. Mengakomodir semua masyarakat yang terdampak. Sangat banyak ya, karena dampaknya kan luar biasa. Ini akan mungkin lebih besar. Kalau analisa kami ini nggak selesai sesuai prediksi. Pertama katanya akan selesai bulan April, kemudian Mei, kemudian September, nanti akhir tahun. Mudah-mudahan kita berharap cepat lah. Iya. Tapi analisa kami ini nggak akan selesai karena kita tahu lah karakter masyarakat kita kan kurang disiplin ya. Nah, untuk itu kita juga perlu ketahanan pangan. Nah, kami coba mengakomodir semua masyarakat yang membutuhkan. Tapi ya itu tadi nggak mungkin, karena bagaimanapun kami punya keterbatasan. Betul. Timnya paling cuma 6-10 orang yang ready setiap pagi di sekretariat. Sebenarnya relawan ini kan muncul karena kondisi tidak normal, tapi yang bertanggung jawab terhadap kondisi tidak normal ini tidak maksimal. Misal Iya. pemerintah Iya, ya betul, belum betul. maksimal, makanya kita muncul relawan. Hari ini ada pendataan masyarakat yang terdampak yang belum maksimal, yang seharusnya dapat tidak dapat. Iya. Nah, kita coba sasar itu sebenarnya. Insya Allah hari ini nanti selesai asar kita turun lagi. Sudah ada beberapa data masyarakat yang tidak terdata oleh pemerintah Kota Pekanbaru, akan kita langsung serahkan kepada mereka dalam bentuk sembako. Oh, gitu. Luar biasa Itu ada banyak, beberapa Bang. titik tuh, 3 titik nanti insya Allah kita serahkan. Kira-kira di titiknya mana aja nih Bang kalau boleh tahu? Ada di daerah kalau Panam, kemudian kalau Babul itu daerah mana itu? Daerah Arifin Ahmad ada Arifin juga. Ahmad, Panam, Iya. satu lagi di Satu lagi daerah ini, daerah arah ke Jalan Nangka ada juga. Jalan Nangka yang di ujung emang ya? Ya itu berdasarkan laporan dari kawan-kawan ini juga anggota sini. Pengambilan datanya gimana nih Bang? Kan database atau gimana? Atau satu-satu nih timnya turun untuk cek atau gimana nih? Jadi mereka kan juga bagian dari warga. Warga melihat sendiri proses pendataan yang dilakukan oleh RT RW dan pemerintah kota. Nah dari situ mereka langsung tahu bahasanya masyarakat yang seharusnya dapat, Iya. ada yang janda punya anak sekian banyak, kemudian pekerjaannya serabutan, tapi nggak terdata, itu kan kasihan. Iya. Mungkin secara administrasi mereka mungkin nggak punya KTP, KK atau gimana, tapi secara kemanusiaan mereka punya hak, malah mungkin lebih berhak daripada orang yang punya KTP, tapi secara ekonomi mereka lebih kuat gitu ya. Itu sebenarnya yang kita sasar gitu. Jadi melalui informasi dari kawan-kawan gitu. Nih ngobrol masalah tim yang turun langsung tuh dibikin tim khusus atau keseluruhan kawan-kawan dari KBP ini turun nih Bang? Ini kebetulan kawan-kawan yang bisa standby di sekretariat. Yang di sini kan ada sekitar 5-6 orang yang memang di sini stay ya, nginep juga di sini. Kemudian ada juga kawan-kawan mahasiswa dan alumni yang tidak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang kampung. Iya, Ya tertahan udahlah, di tiap Kota hari mereka di Pekanbaru ya. sini. Ada sekitar 18 orang lah, kita 18 orang lah saat ini yang bisa fokus. Nah saya tengok nih di ujung sini ada pompa besar ini diinfektan ya nih Bang ya? Ini sebenarnya pompa untuk alat pertanian. Tapi diisi untuk diinfektan nih Bang. Jadi Iya. pompa nih untuk dinyemprot Ya. kawasan-kawasan gitu ya Bang? Iya. Ada nggak nih Bang kendalanya nih Bang? Ya kerja-kerja sosial sama kerja-kerja amal ini kan harus betul-betul menjiwa ya. Iya. Kadang kita udah ikhlas, tulus ya. Respon masyarakat kan semuanya nggak sama. Kadang dianggap kita ini dari partai mana atau ini bayarnya berapa. Oh, Ya iya. biasalah. Saya selalu coba kita ini sama kawan-kawan, diskusi sama kawan-kawan relawan. Ini resikonya. Iya. Tapi nikmati aja. Ini bagian dari proses kerja-kerja sosial. Insya Allah ketika kita ini ikhlas, kita tulus, ini balasannya ya ladang amal aja lah bagi Iya. kawan-kawan nanti, seperti itu. Berarti ini nggak dipungut biaya atau sukarela gimana nih Bang? Kita sistemnya ada beberapa. Misalnya kalau untuk perkantoran instansi-instansi yang minta untuk melakukan penyemprotan, sistem relawan ini kan nggak mungkin kita hitung-hitungan harus sekian uang betul, budgetnya. betul. Relawan kan
bagaimana ini masih bisa tetap berlanjut, bahannya masih tetap tersedia, kita masih bisa survive gitu menjalankan aktivitas ini. Nah, itu nggak salah gitu. Jadi oke, kita kerjakan permintaan dari instansi, tapi tolong sediakan bahannya juga tetap ada seperti Iya. itu. Bukan dihitung jasanya segitu enggak. Nah, kalau untuk misalnya fasilitas umum kita malah gratiskan, masjid, mungkin halte itu kita gratiskan. Berarti nggak dipatok harga nih Bang, harus saya mau nyemprot di rumah saya dong Pak. Bisa, Oh, bisa. gitu. Nanti Nanti tinggal bantu ya, Pak, atur, ya? ya, tinggal Oke, atur oke. waktunya aja sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong masalah penyemprotan, berhubung sekarang nih PSBB diberlakukan di Pekanbaru, otomatis banyak dong kendala-kendala yang dihadapi di lapangan kan. Kira-kira kendalanya yang paling ekstrim selama kawan-kawan terjun ke lapangan apa nih? Terus kalau untuk selama Ramadan kita belum melakukan penyemprotan, mungkin off dulu, karena kan ini juga terkait dengan bahan kimia kan. Iya. Kawan-kawan juga lagi puasa, makanya kita fokus sekarang di sembako dan alat-alat kesehatan. Insya Allah hari ini kita akan sediakan dapur umum. Dapur umum. Masyarakat. Di mana nih Bang Di dapur? sini nanti kawan-kawan lagi belanja, langsung nanti masak, kita packing, nanti kita ke jalan ke sebelum puasa, insya Allah itu udah habis lah. Wah, luar biasa. Nih Bang, masalah penyemprotan nih ada nggak kira-kira yang suatu daerah itu nolak bahkan nggak mau untuk disemprot daerah mereka gitu? Dulu ada. Karena mungkin pemahaman masyarakat kadang-kadang kan nggak sama. Iya betul Bang. Bisa jadi itu dianggap bahan yang nggak boleh di sekitar rumah mereka, takut nanti terganggu kesehatan Iya, anak. Itu betul. wajar lah. Ya kita tetap lakukan penyemprotan untuk di tempat umum. Kita koordinasi misalnya sama yang berhak di situ. Misalnya untuk masjid kita koordinasi sama RT Iya, sama betul, pengurus Bang. masjid. Nah, yang ini kan saya tengok nih teman-teman KBIP masih muda-muda nih. Nah, gimana menurut Abang nih? Ini pribadi Abang boleh gitu atau mau bersama juga boleh. Gimana cara mendongkrak semangat anak muda nih biar ikut terjun? Ini kan KBIP nih trending terus nih. Wah, KBIP ikut, KBIP ikut gitu. Ini kan masih banyak anak muda di luar sana yang masih nengok-nengok, masih mantau-mantau itu ngapain gitu. Gimana sih menurut Abang biar semangat mereka tuh muncul, biar ikut terjun di sini gitu. Betul. Jadi sebenarnya salah satu motif kita melakukan aksi ini kemudian kita blow up. Sebenarnya kerja ini kan kerja amal sebenarnya. Iya, Nggak betul. perlu kita publis sebenarnya. Iya. Cuman dalam zaman sekarang dan kondisi sekarang mau tidak mau ini kita lakukan, harus Iya, kita benar. publis. Dengan harapan orang yang melihat itu tergerak hatinya gitu. Saya yakin di luar sana itu masih banyak yang peduli. Cuma mungkin untuk memulai itu belum tahu Iya. gimana, mungkin wadahnya nggak ada, karena ketika kami turun mengantarkan sembako ke jalan itu ada beberapa yang secara perorangan mungkin pakai motor, pakai mobil, itu juga ada, artinya masyarakat nggak ada yang sudah memperlakukan itu gitu. Nah, kita berharap ini lebih masif karena dampaknya kan sekarang kan sudah luar biasa. Iya benar Bang. Hampir semuanya lah terdampak. Berarti kita semua juga harus lebih masif bantuan ini gitu. Kalau bisa juga kita berharap ini dikelola oleh pemerintah, ya kan? Karena bagaimanapun jaringan pemerintah punya, dana mereka punya, orang-orangnya juga mereka lebih siap. Terus tugas mereka kan juga pelayan masyarakat. Iya. Bagaimanapun mereka harus lebih care lah. Nih ngomong-ngomong pemerintah juga nih, saya agak sedikit ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Abang gitu. Bagaimana pendapat Abang tentang spekulasi masyarakat? Kalau pemerintah itu melakukan PSBB, otomatis nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan yang sifatnya berkumpul. Banyak masyarakat yang bekerja di luar, yang harus kalau nggak kerja dia nggak makan. Tapi bantuan yang dijanjikan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ini menurut Abang gimana nih? Betul, jadi sebenarnya kebijakan ini kan pilihan sebenarnya. Mau karantina atau tanggap darurat sesuai dengan undang-undang gitu ya. Termasuk yang hari ini dilakukan di Indonesia PSBB. Ini sebenarnya kan pilihan bagi masing-masing daerah untuk memperlakukannya. Hanya kita berharap sebenarnya ketika ini diterapkan di suatu daerah, kajiannya harus lebih matang ya. Dilakukan pembatasan berskala besar. Iya. Artinya masyarakat yang biasanya punya akses keluar masuk kantor, sekolah, bekerja, semuanya, mau ibadah atau kegiatan lainnya, artinya ketika PSBB dilakukan itu kan nggak bisa lagi Iya dilakukan, benar. harus di rumah. Kemudian masyarakat yang bekerja harian, bayangkan harian, itu kan pasti terdampak. Iya. Nah dipikirkanlah,
apa namanya, kebutuhan hidup kan tetap berjalan. Iya. Apalagi nih puasa. Tapi saat ini untuk Pekanbaru mungkin belum ada malah penyerahan sembako kepada masyarakat, ini kita sayangkan. Tapi ya kita nggak bisa salahkan semua kepada pemerintah. Ini semuanya pasti apa namanya, punya keterbatasan di situ. Pemerintah mungkin birokrasi dia juga terbatas untuk mengeluarkan dana, terbentur nanti di aturan main. Kalau begitu longgarnya nanti mereka ini selesai mereka masuk. Iya. Mungkin itu pertimbangan itulah. Berarti emang TMI-nya tuh kadang prosedurnya terlambat gitu ya Bang ya. Jadi masyarakat tuh udah punya ekspektasi sendiri, oh PSBB nanti dampaknya saya nggak makan nih. Kan Iya. banyak juga kita tengok di berita sampai nggak makan, sampai harus Ada yang puasa meninggal gitu. malah kan di daerah Ada yang lain. meninggal. Itu kan sangat disayangkan ya Bang. Nah, kemarin nih saya tengok di Instagram KBIP ini ada dinyerahkan APD ke rumah sakit. Nah, ini APD-nya apa aja nih Bang?